Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Deli Junior, saya sedang mengerjakan tugas sesi 3 dari Pak Ode. Dan hari ini saya akan bahas materi yang tadi saya review dari silabus dan RPP, yaitu tentang PHBS dan K3. Ya, sebetulnya PHBS dan K3 itu untuk siapa sih? Sebetulnya safety awareness itu adalah awalnya untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah aman, untuk kita sudah bersih, sudah sehat, maka akan dampaknya kepada klien kita. Karena di sini saya berbicara tentang klien pijat refleksi ya. Jadi yang saya bahas adalah safety awareness untuk para terapis pijat refleksi. Jadi siswa didik nanti lulusan dari LKP memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman dan tanggung jawab serta awareness atau peduli terhadap PHBS dan K3. Bagaimana kalau misalnya seseorang yang tidak awareness, yang tidak peduli terhadap kesehatannya, tidak peduli terhadap kebersihannya, dan tidak peduli terhadap keselamatannya. Apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Idealkah tempat terapinya seperti ini? Kumuh, tidak bersih gitu ya, kacanya seperti buram seperti itu, temboknya seperti kotor seperti itu, dan lihat botol-botol terdapat di mana-mana. Jadi memang bukan tempat terapi yang ideal untuk klien kita. Atau seperti ini, kursi di tempat terapi kita kokoh atau tidak. Jadi sebelum praktek itu periksa satu persatu apakah ini layak atau tidak. Jangan sampai keselamatan klien kita menjadi taruhannya dan akibatnya klinik kita bubar karena marketing yang pertama itu ya ada dari mulut ke mulut sebetulnya yang paling penting. Satu jelek akhirnya jelek semua. Oke. Jadi patient safety first adalah perhatikan safety pertamanya. Jadi amankan dulu, aman untuk diri kita. Setelah aman untuk kita, aman juga untuk klien. Nah, jadi sekarang kita bahas lebih detail lagi PHBS dan K3 itu di mana kita harus safety, harus bersih, dan harus sehat. Baik, nah apa sih yang disebut dengan PHBS? PHBS adalah perilaku seseorang yang berhubungan dengan kesehatan atas dasar kesadaran sendiri dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini terapis refleksi. Jadi PHBS itu untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk klien. Bagaimana kita memperhatikan kebersihan diri sendiri, kebersihan kuku, kebersihan gigi, kebersihan badan. Jangan sampai kita menerapi pasien dalam keadaan kuku panjang, badannya bau, nafasnya bau. Nah, pasien pun tidak merasa nyaman dan kita juga tidak sehat berarti, ya. Oke, dari sini kita perhatikan bagaimana kita memperhatikan sehingga kita menerapi pasien dengan nyaman, ya. Oke, K3. K3 adalah pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja. Kita sebagai owner terapi, owner rumah sehat, sebagai terapisnya atau sebagai kliennya, mencakup kesemuanya. Ya, gedungnya harus kokoh, tempat tidurnya juga harus kokoh, terus temboknya juga tidak kumuh, hati-hati ada debu dan lain-lain. Sirkulasi udara harus bersih, lancar dan tidak ada kepengapan di suatu ruangan. Remang-remang juga dihindarkan gitu ya. Lampunya harus terang. Kecuali memang itu spa atau refleksi khusus untuk family. Ya, oke. Apalagi yang harus diperhatikan, lantai tidak boleh licin. Kamar mandi, airnya harus selalu bersih. Lantainya harus selalu bersih. WC-nya harus selalu bersih. Harus dikosok setiap hari, ya. Itu yang harus diperhatikan K3. Jangan sampai pasien ke kamar mandi jatuh. Atau nih, sebagai terapis refleksi itu sering pakai minyak kan? Alat-alat yang kita pergunakan harus betul-betul tertib, ya. Penyimpanannya, penyajiannya, setelah praktek harus disimpan dengan rapih lagi. Ya, setelah terapi, lihat lantainya.
lihat kasurnya, apakah ada tetesan-tetesan bekas minyak, ya. Jika ada, langsung harus dibersihkan. Jangan sampai itu mencelakai diri kita atau mencelakai klien itu sendiri. Nah, kasur pun sama. Kasur setelah setelah dipakai harus pakai alkohol, disemprot pakai alkohol. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Ya, ada standar-standar yang harus diperhatikan ketika COVID-19 ini. Ya, bagi terapis pijat itu betul-betul harus hati-hati, harus pakai sarung tangan khusus, pakai kaos pakai tangan panjang, pakai sepatu, maskernya harus harus baik ya, hingga istilahnya virus itu tidak masuk pada tubuh kita. Harus baju pun harus betul-betul diperhatikan ya. Kayak itu PHBS dan K3. Kita lihat. Nah, ini PHBS. Mandi sehari 2 kali. Apalagi kita sering memijat ya, keringat kita sering keluar. Jadi memang harus diperhatikan. Kuku kita harus diperhatikan. Ya, gigi kita harus diperhatikan. Oke. Cuci tangan, ini yang memang sekarang lagi digalakan di mana-mana. Banyak sekali kampanye tentang namanya cuci tangan. Kita harus dibiasakan datang, pergi, kita mau menerapi, setelah menerapi itu cuci tangan dengan 6 langkah. Nanti kita demokan ya di depan, nanti kita demokan di sini bagaimana caranya mencuci tangan dengan baik. Oke, nah tempat praktek tidak harus lux, tidak harus dalam keadaan yang mewah, tapi cukup dengan tempat yang sederhana, yang penting rapih, yang penting bersih, yang penting safety. Lihat kasurnya ini, kasurnya dari besi, kokoh, akan kecil kemungkinan terjadinya maaf, kecelakaan di sini karena memang ini kokoh ya. Lihat alat-alatnya tertata rapi, lemari tertata rapi juga. Jadi walaupun kita sederhana, kita bisa melakukan hal ini. Atau misalnya teman-teman yang nanti lulusan dari sini belum punya rumah sehat tapi akan praktek di luar, maka alat-alatnya betul-betul harus diperhatikan. Kita akan praktek nanti di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu tentang bagaimana K3 dan PHBS ini untuk teman-teman nanti praktek duluan. Terima kasih. Materi sekian dulu. Mudah-mudahan kita nanti bertemu lagi. Mohon maaf lahir batin. Tugasnya adalah siapkan beberapa alat-alat, minyak dan lain-lain. Nanti kita praktek. Terus cari apa aja K3 dan PHBS, boleh Anda searching di website atau di Google ya. Terima kasih teman-teman. Semoga kita sehat selalu.